Hai, kembali lagi bersama aku Surya. Nah, di episode kali ini aku mau membahas terkait saham-saham dividen yang membagikan dividen di atas 100% laba bersih pada tahun buku 2025. Nah, nanti kita akan elaborasi dengan realisasi kinerja Q2 2026. Kira-kira saham-saham ini masih bisa membagikan dividen dengan skala yield yang menarik atau enggak sih? Kita langsung bahas sekarang ya. Aku share materi terlebih dahulu. Iya, 8 saham bagi dividen di atas 100% laba di tahun buku 2025 dan proyeksi dividen di tahun buku 2026 part 1. Jadi nanti ada part 2-nya karena ada beberapa saham yang sebenarnya menarik untuk dibahas tapi belum rilis laporan keuangan Q2-nya. Paling untuk tahap awal saya akan mencoba reminder ke teman-teman nih, dividen payout ratio di atas 100% itu bukan sesuatu hal yang bagus-bagus banget sebenarnya. Kenapa? Karena berarti si emiten ini membagikan dividen di atas laba bersih yang dihasilkannya gitu. Lalu dari mana duitnya? Ya dari saldo laba ditahan gitu. Nah itu saldo laba ditahan ini bisa tiba-tiba muncul karena misalkan wah dia lagi jual aset gede, wah jadi saldonya ada laba yang lebih, akhirnya dia bagi dividen atau enggak hasil laba-laba tahun sebelumnya itu ternyata masih lumayan banyak, dan bisa lumayan liquid untuk jadi dividen juga dan ini bisa ada permintaan dari pengendali atau memang dalam fase khusus kayak wah lagi booming banget atau dapat rezeki pendapatan one off atau sekali doang kayak menang gugatan, ada piutang yang udah dihapus buku tiba-tiba dibayarkan yang skalanya cukup besar gitu. Nah akhirnya itu dijadikan, dividen bonus lah seperti itu. Jadi sebenarnya saham yang membagikan dividen di atas 100% laba itu kurang sustain untuk proyeksi selanjutnya. Kenapa? Karena di tahun selanjutnya kita belum tentu yakin dia bakal lanjut bagi di atas 100% gitu. Jadi proyeksinya pun agak susah. Nah, di sini saya akan coba proyeksi dengan melakukan normalisasi dividen jika pembagian dividen hanya 100% dari laba bersihnya aja. Kira-kira masih menarik nggak nih sahamnya dengan proyeksi kinerja di 2026 yang di sini saya coba menggunakan, formula EPS 12 trailing month. Jadi kita mengasumsikan kinerja Q3 dan Q4 tuh sama seperti tahun lalu alias pertumbuhannya 0%. Kira-kira kondisi labanya gimana dari hasil itu payout ratio 100% yang cukup moderat moderat di kalangan saham-saham dengan DPR di atas 100% ini yield-nya masih menarik atau enggak? Ada siapa aja sih gitu. Nah, di sini aku akan bahas 8 saham, ada KKGI, Unilever, Esa, Mark, ASGR, Rals, SPTO, dan KDSI. Nah, dari 8 ini mana yang paling menarik? Kita bahas satu per satu ya. Nanti kita di sini saya akan mengetes dari sisi, pertama laba inti. Jadi sebenarnya si emiten ini bisa menghasilkan laba ini dari bisnis utamanya atau ada pendapatan lain-lain kayak jual aset atau pendapatan non operasional kayak tadi menang gugatan atau enggak ada piutang yang udah dihapus buku terus dicairkan dan sebagainya. Yang kedua kita cek arus kas operasi, apakah laba yang dihasilkan itu setara dengan arus kas operasi. Jangan sampai labanya positif, arus kas operasi negatif. Artinya labanya itu enggak real menjadi uang, tunai gitu kan. Yang ketiga, realisasi dari semester 1 2026 terhadap guidance manajemen untuk tahun 2026. Kira-kira sudah selaras atau justru nggak sesuai ekspektasi, malah turun atau malah naik lebih tinggi gitu. Nah, itu kita akan lihat. Yang keempat, tingkat normalisasi yield dengan 100% laba. Kira-kira dari tingkat normalisasi yield ini, eee, yield-nya si emiten terkait masih menarik atau enggak nih gitu untuk, kita cari gambarannya. Nah, 5 laba yang naik itu ada 5 saham ya, 5 saham yang labanya naik di Q2 2026. Itu ada KKGI, Unilever, Esa, Mark, SGR, dan KDSI. Sedangkan Rals dan SPTO mencatatkan penurunan, laba bersih. Cuman gini, 5 laba yang naik bukan berarti kualitasnya sama, wah sama-sama bagus nih, kita harus lihat dulu dalemannya. Apakah laba ini naik karena ada, penjualan divestasi atau penjualan aset atau emang core bisnisnya bertumbuh? Nah, itu yang kita perlu cek. Yang pertama, KKGI, ini saham batubara sebenarnya lebih dikenalnya ya. Nah, cuman di 2025 itu sebenarnya dia lagi kena apes lah. Jadi salah satu tambang itu mengalami longsor gitu. Akhirnya pendapatan di 2025 tuh bakal terlihat merosot dalam banget. Nah, dari kami sendiri ekspektasi, kami waktu itu masukin KKGI sebagai contrarian investing karena kita ekspektasi memang ada pemulihan pasca tambangnya longsor. Cuman ternyata di awal tahun KKGI kena apes lagi.
Jadi dia ngajuin produksi RKAB ke Kementerian SDM, dipangkas setengahnya jadi 2 juta ton gitu kan. Ya jadi begitulah gitu. Sebenarnya dari segi pendapatan utama dia jual batu bara dari PT Insani Bara Perkasa dan Loha Halur. Terus dia juga ada bisnis baru sebenarnya, logistik batu bara bersama TPMA, Mini Hydro, terus ada kontraktor, mineral dan properti yang lagi dikembangkan. Seperti itu. Untuk hauling sendiri dia ada 14 sampai 21 km yang membantu biaya angkut lebih efisien. Nah, tapi labanya nih sensitif terhadap volume produksi batu bara, harga batu bara dan biaya kupasan tanahnya gitu. Itu jadi tantangan buat KKGI sebenarnya. Nah, di kinerja semester 1 2026 sebenarnya dari segi laba bersih KKGI ini mencatatkan pertumbuhan 93%, tinggi banget ya. Iya, karena di tahun lalu kuartal 2 dia rugi. Dia turun dalam. Kenapa ya? Itu karena ada longsor gitu tambangnya sehingga produksinya merosot tajam kan. Nah, meski labanya naik tinggi, tapi pendapatan cuma turun 1,2%, jadi 70,34 juta. Artinya secara core bisnis tumbuhnya nggak gede-gede banget. Kondisi sekarang lebih didorong oleh perbaikan apa namanya struktur di cost-nya gitu kan. Dari kami memperkirakan dengan asumsi IPS 11,96 atau dibulatkan misalkan dividen jadi 12, itu berarti yield-nya bisa dapat sekitar 4,36% gitu ya. Ya itu misalnya jadi nggak terlalu menarik karena masih di bawah SBN atau malah mirip-mirip kayak bunganya LPS gitu 4% gitu ya karena ada penurunan laba tersebut gitu. Jadi sebenarnya kalau KKG ini story-nya kita lebih ngejar jika dia kinerja kuartalannya bisa pulih 100 miliar rupiah per kuartal itu bisa heboh dari segi gain gitu. Nanti jika labanya benar-benar sudah pulih secara solid baru dividennya mungkin lebih menarik lagi gitu. Jadi untuk sekarang sebenarnya jika kita jadikan KKGI sebagai dividen investing agak kurang ya. Tapi kita lebih kejar cerita KKGI sebagai saham turnaround story. Dari kinerja tertekan bisa pulih gitu. Bagaimana dia bisa pulih? Misalnya RKAB batubara di bulan Juli dinaikkan. Jadi KKGI yang ini kena 2,3 juta ton doang, misalnya dinaikkan jadi 3 juta atau 4 juta ton. Nah, itu menarik. Itu bisa jadi sentimen positif. Lalu ada permintaan batubara yang signifikan. Karena kan ada El Nino nanti nih. Nah, El Nino itu biasanya berdampak terhadap kebutuhan pembangkit listrik di China yang membutuhkan power plant dari batubara untuk menutup kekurangan dari power plant tenaga air. Nah, di harapan kita sebenarnya harga batubara bisa up dari situ gitu. Nanti kita lihat ya perkembangannya seperti apa di Agustus sampai November ini gitu. Yang kedua, saham Unilever. Ini saham legendaris karena ini saham yang dulunya blue chip, wah yang diidam-idamkan. Lalu dia stock split di 2019 yang wah akhirnya kita bisa beli saham Unilever dengan harga lebih murah karena setelah stock split. Ternyata setelah stock split dia mengalami penurunan terus dari 8.000 ke sekarang 2.000-an, bahkan sempat ke 1.000 gitu kan. Kenapa sih Unilever turun terus? Intinya kalau Unilever turun terus karena emang struktur bisnisnya udah terlalu mature, marginnya terus terpangkas. Sedangkan dia dari segi bisnis udah nggak ada ekspansi gimana-gimana lagi. Toh laba bersih semua 100% jadi dividen kok untuk induk. Yang mana dia juga nggak bisa ngatur produknya marginnya lebih bagus. Kenapa? Karena dia ada biaya lisensi, terus biaya teknologi yang membuat margin dia terlihat lebih besar dibandingkan kompetitor gitu. Makanya kalau lihat mungkin produk Unilever agak-agak mahal ya, walaupun segmennya bener segmen menengah nanggung juga gitu kan. Nah, tantangan dari Unilever sendiri dia udah bercoba mencari cara untuk membuka ruang pertumbuhan dengan menjual-jual asetnya. Salah satu di 2018 dia jual Blue Band, lalu di 2021 ya kalau nggak salah Teh Lipton, lalu di 2025 ini dia jual atau spin off bisnis es krimnya. Jadi bisnis es krim di seluruh dunia Unilever nih di spin off, dijadikan satu entity yang IPO di Amerika gitu kan di akhir tahun lalu atau awal 2026 ya, agak-agak ketukar saya tuh karena prosesnya di akhir tahun lalu tuh sempat keganggu sama shutdown-nya pemerintah US. Nah, lalu dia juga jual saham bukan saham, produk teh Sariwangi kepada grup Jarum gitu kan. Nah, ini jadi heboh juga karena hampir semua bisnis makanan yang Unilever udah dijual. Lalu apa bisnis barunya? Nah, itu jadi pertanyaan. Dari semua penjualnya tuh dia baru bikin bisnis barunya mungkin saus Jawara ya dan itu pun nggak mendisrupsi market juga gitu, biasa-biasa aja gitu. Dulu saus Jawara ini sempat masuk ke abnormal. Cuman abnormal juga pasang surut, turun. Jawaranya juga sausnya nih hilang juga nih ceritanya gitu kan. Nah, di sisi lain Unilever katanya rumornya mau jual
kecap bango kepada grup Jarum juga nih. Nah, tapi ini belum jelas jadi apa enggak. Cuman aksi jual aset ini bisa menjadi distraksi, perhitungan laba bersihnya si, emiten. Nah, dari hitung-hitungan kami, EPS semester 1 tuh terlihat emang 78, per saham, karena hasil ada divestasi Sariwangi juga. Cuman kalau kita lihat EPS dari core bisnisnya tuh 55 per saham gitu. Nah, ini angkanya bagus atau enggak nih gitu kan. Kalau misalnya kan dia dari angka 55 terus kita asumsikan di 2026 jadi 110 lah ya, kita annualize ya, itu masih tumbuh tipis sih, dibandingkan IPS 2025 101 gitu. Jadi sebenarnya untuk proyeksi dividen per saham Unilever nih perlu diperhatikan juga. Kita hitung core annualized-nya 110. Jadi kalau dia bagi dividen 100% ya jadi Rp110 bukan 221 gitu. Sehingga yield-nya bisa turun dari posisi sekarang mungkin 12% jadi sekitar 6%. Nah, itu yang harus diperhatikan. Karena ada ketidakpastian apakah si hasil jualan Sariwangi ini udah dijadiin dividen full di tahun buku 2025 atau nanti bakal dioper ke tahun buku 2026 seperti itu. Nah, apalagi secara bisnis sebenarnya kalau Unilever saya pribadi melihatnya dia belum ada gebrakan untuk mencari ruang pertumbuhan yang oke banget. Apalagi manajemen di public expose yang terbaru tahun ini ya, dia tuh bilang kita tuh nggak terlalu ngejar pertumbuhan yang di atas pasar gitu. Koreksi, bukan. Dia mau mencoba mengejar pertumbuhan di atas pasar dan memperbaiki margin dengan moderat. Nah, ini saya agak nggak paham juga kalimatnya emang. Cuman ya itu ternyata walaupun dia mengejar pertumbuhan di atas pasar, tapi kalau dia harga jual yang nggak bersaing susah juga sebenarnya kan. Nah, di semester kedua kata dia akan mengandalkan pricing dan biaya transformasi yang diharapkan turun dan ini menjadi cerita dari dia setiap mau lepas aset. Kita lepas aset karena ingin membuat margin lebih oke. Ternyata tapi belum terlalu oke juga, ada dari gangguan biaya kelapa sawit yang meningkat dan sebagainya gitu kan. Dan pertumbuhannya baru terasa pas dia jual bisnis es krim. Wah, growth-nya bagus gitu. Cuman kita harus lihat dari penjualan bisnis es krim di 2025 dan 2026 ini nanti bagaimana di 2027-nya. Kalau di 2027 sama juga slow down juga, apapun yang dilakukan dia penjualan aset itu akhirnya cuman buat uang ke pengendalinya aja gitu, bukan untuk diputar jadi bisnis yang lebih wah dan lebih bertumbuh gitu. Itu sih tantangan Unilever karena ini perusahaan multinasional ya. Jadi ya akan tergantung juga bagaimana di pusatnya dia mau dibawa kemana gitu. Kurang fleksibel juga jadinya. Lalu yang ketiga ada saham ESA. Nah, saham ESA ini dia saham yang memproduksi amonia dan LPG, tapi secara skala bisnis terbesar di amonia dan bisnis amonianya ini menarik. Jadi si ESA ini nggak jualan langsung ke klien, tapi dia jual produk amonianya tuh dengan kontrak pasti ke si perusahaan trader yang juga pihak terafiliasi. Jadi si ESA ini cuman ya udah nih saya produksi, kamu jualin gitu. Jadi dia nggak musingin bagaimana demand di market dah. Yang penting kamu jual laku gitu kan. Nah dari situlah ESA bisa growth yang menarik gitu. Nah, jadi faktor-faktor yang bisa mendorong kinerja ESA yaitu adalah harga amonia naik. Karena kalau kita ambil porsi LPG nggak terlalu besar yang LPG sebenarnya, gitu. Nah, kalau kita lihat dari sepanjang 2026 ini menariknya saham ESA tuh berkorelasi positif terhadap harga minyak. Padahal kalau kita lihat bahan bakunya ESA bikin amonia kan gas ya. Nah, harusnya ketika harga gas naik, eee, marginnya ESA jadi nggak terlalu oke dong harusnya. Tapi menariknya ketika harga minyak naik, ya harga amoniak juga naik, karena emang katanya ada gangguan pengiriman juga dari kejadian-kejadian perang yang di Timur Tengah tersebut. Sehingga harga amoniak naik membuat walaupun harga gasnya naik, si ESA juga tetap dapat margin yang lebih better banget gitu. Bahkan, di kinerja kuartal 2 2026 ini growth-nya jadi kencang banget gitu kan. Di luar itu ESA lagi ada ngembangin 2 proyek. Nah, proyek pertama tuh proyek SAF. Proyek SAF ini adalah proyek, bikin minyak jelantah untuk menjadi aftur. Nah, cuman si proyek SAF ini lagi ditangguhkan dulu, ditunda bukan dibatalkan. Yang kemarin bikin pas dia lagi rilis LabQ bagus, ada berita ini juga jadi turun harga sahamnya. Lalu ada proyek Blue Ammonia. Blue Ammonia ini udah dibahas dari tahun 2023 kalau nggak 2022 ya. Dia udah kerjasama sama Jepang, sama ITB buat studi mengembangkan Blue Ammonia. Cuman sampai detik ini kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Katanya sih di 2028 udah siap jadi lah gitu. Katanya. Dan kita tunggu saja.
Nah, dari segi laba bersih ya ini dari core bisnisnya dia ya growth-nya lumayan loh, growth-nya tuh kalau kita EPS TTM tuh sekitar 40%, tapi kalau kita lihat dari laba bersih sampai semester 1 2026 itu naiknya 103% gitu kan. Nah, dengan asumsi itu kita ekspektasi dia bagi dividen 100% aja DPS-nya 54. Mantap gitu kan. Nah, yield-nya 8,57%. Menurut saya ini yield yang cukup menarik karena masih di atas, bunga SBN ya gitu. Nah, artinya apa? Artinya ya kalau misalkan ESA dari saya ya jika ada koreksi ke bawah 600 sih menarik gitu. Cuman dari situ kita harus manage ekspektasi, kenaikan kinerja ESA ini karena ada kenaikan harga amonia. Artinya apa? Jika di tahun depan harga amonia mengalami penurunan, berarti ada normalisasi kinerja ESA. Artinya jika kamu beli sekarang, target kamu adalah hold hingga, minimal sampai rilis full year 2026. Kalau mau nunggu hold lebih lama lagi sampai ngejar come date, mungkin perhatikan dari efek, normalisasi kinerja keuangannya sih, seperti itu. Atau kalau nanti habis rilis full year 2026 bisa jual setengah dulu, nanti sisanya kita tunggu sampai, volatility saat dia mengumumkan come date-nya atau mengumumkan dividennya juga gitu. Lalu yang keempat ada saham Mark, ini saham yang juga udah mature lumayan, dia nih produksi cetakan sarung tangan, jadi bukan bikin sarung tangannya, tapi dia bikin cetakan untuk membuat sarung tangan. Nah, menariknya dari bisnis dia ini adalah jadi, pabrik yang membuat sarung tangan itu kan membeli cetakan sarung tangan. Nah, cetakan sarung tangan ini harus diganti sekitar 8 bulan sekali. Artinya si Mark ini bisa berpotensi terus mendapatkan pendapatan secara recurring secara nggak langsung dari bisnisnya tersebut, gitu. Apalagi kalau kontraknya kontrak yang emang udah langganan lah ibaratnya. Pusing kalau nyari yang lain kan udah terus-terusan. Nah, gitu. Apalagi kalau dia si sales-nya bisa cari peluang-peluang klien tambahan untuk mengoptimalkan produksi dia, berarti kinerjanya bisa lebih off gitu. Apalagi penjualan dominan si Mark ini ke ekspor. Jadi kalau ada pelemahan rupiah no problem. Kenapa? Karena dia transaksi ya dengan mata uang asing juga untuk ekspor gitu kan, malah lebih cuan kalau misalkan di sini lebih rendah gitu, pelemah kursnya gitu. Cuman kita harapkan jangan sampai melemah melemah banget lah kursnya ya. Nah, kinerja si Mark hingga semester 1 2026 tuh cukup oke. Laba bersih tumbuh 40% gitu. Nah, kalau kita buat 12 trailing month-nya, itu berarti labanya sekitar 88. Nah, dari 88 ini, tingkat yield itu bisa mencapai 17,8% ini pertumbuhannya. Yield-nya itu berarti misalkan 88 tuh hampir 89% ya, kalau harganya 1.000 berarti 8%, 8,8% gitu. Tapi kalau dia turun ke 900 berarti mungkin bisa, 9%-an dekat 10% gitu. Nah, jadi, kita perhatikan dari posisi harganya, jangan terlalu apa namanya, dikejar pas lagi naik, tapi santai aja, secara bertahap gitu. Ketika dia ada koreksi dalam misalnya ke 900, ke 800 kita bisa cicil. Karena sebenarnya secara bisnis ya kalau dia growth oke. Dan kemarin tuh dia sempat ada konsolidasi kinerja karena demand di luar juga lagi menantang, apalagi ada tarif-tarifnya Trump yang membuat orang jadi wait and see juga, akhirnya itu berpengaruh ke dia. Nah, sekarang udah ada mungkin normalisasi sehingga growth-nya lebih cakep, seperti itu. Bisa dibilang kalau saham Mark ini salah satu pilihan yang lumayan balance ya, apalagi dia setahun itu udah 3 kali bagi dividen juga gitu. Dan, kalau ekonomi global membaik dia bisa lebih growth lebih kencang lagi. Saat ini kapasitas terpasangnya sudah terpakai sekitar 80%, artinya masih bisa dioptimalkan 10% lagi lah, walaupun nggak bisa sampai 100% ya. Karena kan, ya kalau kapasitas terlalu 100% beresiko juga buat pabriknya. Ya 85, 90 masih bisa kali ya. Lalu yang ke berapa ini berarti ya? Kelima ya atau keenam? Kelima, ada ASGR. Ini dia bisnisnya sih awalnya bisnis yang mau dibilang sunset, mungkin sunset. Karena dia tuh bisnisnya manajemen dokumen, percetakan, yang agak tertekan. Nah, itu diakui juga karena volume pencetakan mulai tertekan oleh digitalisasi. Tapi karena ada digitalisasi ini, si ASGR menemukan proyek baru, yaitu dokumen elektronik yang membuat dia bisa membuka solusi IT gitu, yang ini jadi motor pertumbuhan dia juga gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pendapatannya si apa nih, si ASGR sih dia naiknya cuman 2% ya di sini ya, tapi laba bersihnya naik 30% gitu. Eee
Dan kalau kita buat 12 trailing month-nya, dia EPS-nya sekitar 224 ya. Kalau di yield-in dapat 12%, menarik lah ini salah satunya. Cuman saya jadi penasaran, saya mau lihat dulu kenapa pendapatannya naik 2% tapi labanya itu naik 30% ya. Saya sempat agak skip lupa buat lihat. Kita lihat di financial statement Q2. Nah, labanya tumbuh 2% itu sebenarnya nggak ada faktor pos yang non operasional yang gede-gede banget sih, tapi lebih kepada, eee, efisiensi ya di sini, efisiensi beban umum dan administrasi, lalu ada biaya keuangan, lalu keuntungan selisih kurs dari sebelumnya rugi gitu kan, dan juga penghasilan beban lain-lain yang sebelumnya rugi walaupun nilainya nggak signifikan, cuman jadi membantu marginnya menjadi lebih better, seperti itu. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya, cost laba beban pokok pendapatannya itu juga naiknya masih di bawah dari kenaikan pendapatan bersih yang 2%, dia cuma naik 0,7%. Dari situ kan gross profit margin-nya lebih better juga gitu. Jadi itu kombinasi dari efisiensi sebenarnya kalau SGR ini ya kita lihat ya. Nah, dari situ berarti kalau misalkan dia punya cash lebih dan dia nggak ada punya ekspansi, bisa jadi dia bagi di 100% payout ratio dengan yield ya 12% cukup menarik. Cuma catatannya itu bisnisnya ya bisnis-bisnis yang dibutuhkan, tapi bukan yang growth-nya gimana-gimana, seperti itu. Ya growth-nya bisa dapat dari efisiensi, nambah klien gitu kan, seperti itu. Yang keenam berarti ada Ralls. Nah, Ralls ini bisnis retail yang ngambil segmennya menengah ke bawah. Tantangannya Ralls adalah dia sangat sensitif dengan daya beli. Persaingan Ralls dengan toko online. Saya ingat di Solo itu ada yang baru buka Ralls itu di akhir 2025. 3 bulan tutup coy. Udahan gak jualan lagi sampai sekarang. Saya bingung lah. Ini cuma buka 3 bulan tuh gitu. Apa emang seberat itu ya ekspansinya bisnis Ralls seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang di daerah lain mungkin ada pengalaman bisa ceritain juga nih di kolom komentar. Secara umum itu. Cuman begini, dalam bisnisnya sendiri Ralls punya 2 skema ya, ada barang beli putus, kalau barang beli putus ini berarti si Ralls menanggung resiko persediaan, tapi dari segi margin yang lebih bagus. Karena dia bakal dapat margin yang lumayan oke. Nah, ada juga konsinyasi, konsinyasi itu si brand ini nitipin barang, nanti Ralls menerima komisi setiap transaksi. Nah, di sini Ralls nggak ngambil resiko persediaan, tapi Ralls cuma dapat komisi, marginnya tipis gitu. Nah, si Ralls juga lagi ngembangin Milky First. Jadi nanti dia bisa mengoptimalkan ruang di 34 lokasi dengan skema bagi hasil. Jadi nanti ada bagian konsep one stop shopping yang bisa mengoptimalkan ruang-ruang yang ada di asetnya dia. Harapannya itu bisa jadi growth pendapatan kinerja keuangannya juga gitu. Jadi si Ralls ini malah jadi kayak bisnis properti ya yang dapat recurrent income dari sewa. Dan kalau digambarkan manusia, Ralph ini adalah sosok yang pintar memanajemen keuangan. Kenapa? Karena dulu pas dia lagi jaya-jayanya, setiap keuntungan tuh dia investasikan lagi ke SBN. Nah, sekarang saatnya bisnis turun, dia punya cash yang cukup kuat. Nah, dengan begitu dividen dia pun bisa lancar. Kalau kita lihat mungkin Ralph beberapa kali itu dia bagi dividen di atas 100% ya. Ya karena emang dari segi cash flow cukup kuat, karena tadi dia pas lagi jaya-jayanya dia kumpulin lah dana itu terus dia investasikan, seperti itu. Tapi memang bisnisnya lagi turun, itu tantangannya. Dan untuk pulih itu agak berat. Kenapa? Ya karena ya tergantung bagaimana ekonomi di segmen menengah ke bawah bisa up. Kalau harga komoditas naik mungkin Ralph bisa dapat berkah. Karena kan dia banyak di daerah nih. Kalau harga komoditas naik tuh biasanya ekonomi sekitar area-area komoditas juga bergerak dan mereka jadi rutin belanja. Dan di situ biasanya Ralph oke gitu. Cuman kalau lagi slow down gini agak-agak berat memang. Nah, dengan kondisi yang berat ini aja dan asumsi 100% Rans kita ekspektasikan bagi dividen 33 dari 100% EPS TTM.
Dari situ yield-nya 8,68%, masih oke sebenarnya daripada kita di SBN ya gitu. Tapi ya ini ada resiko dari segi laba bersih yang turun kayak di H1 2026 aja kan turun 11% gitu, itu tantangannya sih. Lalu yang ketujuh ada SPTO. Nah, SPTO ini dia menjual sanitary ware, fitting, voucher, produk impor dan kitchen melalui distributor, dealer dan proyek. Nah, menariknya kalau dari pendapatan proyek, misalnya ada yang bangun gedung, dia butuh berapa sanitary, langsung beli gede. Nah, itu jadi sumber cash-nya cair banget dibandingkan dia retail. Retail cuma beli satu, jarang-jarang gitu kan. Sedangkan kalau yang proyek, entah itu proyek perumahan, ada 1.000 unit, pakai semua punya dia, itu kan lumayan gede buat cash flow-nya SPTO kan. Gitu. Nah, cuman tantangannya si SPTO ini, di tahun ini walaupun pendapatan naik 3,6% tapi laba turun 12%. Mungkin ada cost yang cukup lumayan juga ya di sini dalam kondisi entah itu kurs rupiah dan sebagainya, gitu. Lalu dari segi EPS TTM, ekspektasi kita dia bakal turun labanya 5,3%, lalu jadi 95. Kalau semua angka 95 jadi dividen payout ratio 100%, berarti yield-nya masih menarik sebenarnya. Yield-nya 95 masih di atas 10% gitu, masih menarik. Nah, yield normal paling tinggi malah di antara 7 saham lainnya. Cuman memang dari segi pertumbuhan laba ini yang belum meyakinkan, apalagi kalau misalkan suku bunga naik, aktivitas real estate melambat, itu bakal bisa ngena ke si SPTO. Jadi kalau mau masuk misalnya ya bertahap, terus perhatikan juga likuiditasnya. SPTO salah satu saham second liner ya yang tingkat likuiditasnya terbatas, jangan langsung masuk banyak. Kenapa? Nanti kamu keluar harus bertahap pelan-pelan gitu. Dan saran saya pastikan posisi masuk harus murah. Walaupun dia dividen dengan harga sekarang udah sekitar 12%, tapi tetap dijaga agar kita masuk bertahap di harga yang lebih better. Sehingga kalau ada resiko perlambatan real estate dan itu berdampak terhadap produknya dia, kita tetap punya porsi yang kalau mau keluar bisalah cepet lah gitu. Seperti itu untuk SPTO. Lalu yang terakhir ada KDSI, ini adalah bisnis kemasan. Dia ya dipengaruhi oleh volume konsumsi gitu. Segmen dominannya itu adalah karton kemasan ya, untuk pelanggan industri dan FMCG, jadi bisnis to bisnis. Dia juga ada bisnis cookware enamel, tapi kontribusinya masih kecil banget lah itu. Dan kunci labanya adalah bagaimana dia mengoptimalkan pabrik dia, utility-nya harus dinaikkan gitu. Dan juga tren harga kertas dan bahan baku untuk bisa lebih efisien. Seperti itu. Nah, secara kinerja, sebenarnya labanya si KDS ini lagi naik 421%. Cuma tadi saya cek apakah ada faktor, non operasional. Coba kita cek ya. Tadi sih, saya cek sekilas nggak ada faktor non operasional sih, cuman ini emang kenaikannya agak-agak sadis. Mmm, ya, oke kita lihat, kenaikannya. Nah kan dari segi pendapatan tipis naiknya. Tapi memang, kenaikan dari, pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan si, beban pokok ya sehingga coba saya cek hitung dulu ya, salah lagi entar. Nah, ini kan dia tumbuh 5% ya, kita lihat beban pokok pendapatannya tumbuh, berapa. Nah, beban pokoknya tumbuh 3%, artinya apa? Artinya margin kotornya juga jadi lebih bagus gitu. Dan dari segi beban penjualan tuh dia juga lebih efisien, beban umum administrasi lebih efisien. Sehingga dari angka itu aja sebenarnya growth laba usahanya tuh udah naik 211% gitu. Yang diperhatikan beban keuangannya naik sih memang gitu. Itu yang membuat akhirnya pertumbuhannya cuma 100%, nggak 200% lebih gitu ya. Sedangkan pendapatan lain tuh cenderung tetap di 8, miliar seperti itu. Ya, saya buka dulu nih, bagian slideshow. Oke. Nah itu, sehingga kalau kita bisa bilang quality KDSI ini growth-nya ya dari efisiensi, sedangkan dari demand memang, pertumbuhan moderat. Cuman dari efisiensi ini harapannya kita lihat, bisa untuk, memberikan harapan labanya oke. Cuman catatannya operating cash flow dia di semester 1 2026 itu negatif. Nah, manajemen juga menjaga kapasitas terpasang tuh tetap 24.000 ton per bulan, lalu dia melakukan efisiensi, konsolidasi sumber daya, dan optimalisasi aset serta modal kerja.
Dan dari segi guidance di annual report atau di public expose itu mereka tidak mengumumkan target untuk 2026 secara angka gitu. Cuman ya dia ingin menjaga pertumbuhannya ajalah gitu. Cuman tantangannya ini sih emang operating cash flow negatif di saat labanya naik tinggi, itu jadi sebuah alert kalau kita berharap dividennya tetap besar seperti, eee, tahun lalu gitu. Seperti itu. Nah, lalu apa nih saham yang paling menarik dari 8 yang kita analisis ini? Pertama, yang paling balance dan menarik mungkin ada Mark, Esa, ASGR. Secara bisnis oke, labanya tumbuh dari bisnis intinya gitu. Dan operating cash flow juga positif sesuai dengan laba. Yield masih normal lah, 8% masih oke menurut saya. Lalu ada yang yield tinggi tapi ada catatan, ada SPTO dan Unilever. SPTO catatannya labanya turun. Unilever punya laba divestasi dan operating cash flow-nya lemah. Jadi bisa jadi kurang sustain juga dia untuk terus-terusan bagi dividen kalau kamu yang mau simpan ini jangka panjang banget. Sedangkan untuk KDSI dan RALS ini dari segi kinerja ada beberapa perhatian. KDS ini perlu dilihat. Kenapa? Karena labanya naik tinggi tapi operating cash flow-nya negatif. Ini jadi salah satu alarm juga. Be careful gitu. Jangan-jangan tahun depan dividennya tipis. Lalu untuk RALS ini dia perlu memulihkan penjualan tapi juga agak sulit. Dia harus sesuai dengan kondisi ekonomi juga. Kalau ekonominya slowdown ya susah juga gitu ya. Lalu KKGI ini lebih ke turnaround story sih. Kalau misalkan dia bisa capai kinerja kuartalan labanya tembus 90 sampai 100 miliar aja satu kuartal, itu oke banget. Harusnya bisa jadi sentimen positif seperti itu. Karena yield-nya cuma 4% juga untuk dividen, jadi nggak cocok untuk dividen investing gitu. Nah, catatannya lagi, tadi kan yang paling seimbang tuh ada Mark, ESA, dan ASGR. Ingat, ESA itu cyclical. Jadi kalau di tahun ini dia oke banget labanya karena harga amoniak naik, siap-siap di tahun depan ada normalisasi. Sehingga ada normalisasi kinerja yang membuat dia sideways lagi agak lama. Jadi be careful di situ, bisa jadi buat time frame-nya aja. Sedangkan untuk Mark dan ISGL sebenarnya cenderung lebih stable. Walaupun juga akan tergantung dengan ekosistem atau atmosfer bisnis yang ada di Indonesia dan secara global untuk Mark seperti itu. Gitu. Nah, jadi pemenang yield tinggi belum tentu pemenang kualitasnya. Kayak tadi, yang paling tinggi kita asumsikan dengan proyeksi itu ada SPTO dan apa? Dan Unilever. Tapi setelah kita cek ya, secara quality lebih oke Mark, Esa, dan ASGR seperti itu. Nah, lalu, bagaimana cara kita melihat kualitas itu tadi? Kita lihat kan sebenarnya bisnis ini laba inti dari bisnis utamanya berapa sih? Kayak, wah Unilever dari divestasi berarti bisnis intinya berapa, ternyata nggak sesuai ekspektasi, yield-nya malah rendah kalau kita asumsikan dengan bisnis intinya aja. Gitu. Kedua, cocokkan dengan operating cash flow kayak di KDSI, labanya naik tinggi tapi operating cash flow-nya negatif. Nanti dividen pakai duit dari mana? Seperti itu. Lalu yang ketiga, kita hitung ulang yield dengan mengurangi payout ratio yang lebih rasional di 100% dan gunakan EPS yang realistis, bukan dividen masa lalu. Sehingga kita bisa lihat, proyeksi paling banternya berapa sih nih yield dia, seperti itu. Nah, jadi kalau kita cuma ngelihat yield ya SPTO menang. Tapi kalau kita mengejar keseimbangan antara laba, kas, dan prospek, Mark, ESA, dan ASGR lebih solid dengan catatan ESA itu cyclical, jadi harus diperhatikan. Jangan langsung all in, tinggal tidur, pusing ntar kamu. Nah, itu tadi semua cerita 8 saham yang kita ulas, kita bedah untuk prospek dividennya di tahun ini. Nah, nanti di part kedua kita akan coba ulas beberapa saham yang bagi dividen di atas 100% dengan skala yang lebih banyak ya. Ada beberapa lagi tuh, ada PSAB. Itu saya harus menjelaskan tentang PSAB tuh. Kalau teman-teman yang udah baca konten Mikir Duit sih harusnya udah tahu ya itu risknya gimana. Lalu ada SMA dan sebagainya lah. Nanti kita akan bahas setelah rilis laporan keuangan kedua. Sampai di sini dulu video Mikir Duit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.